Halo guys. Jadi kami dari kelompok 3 lagi ada di Museum Cibaduga. Perkenalkan, nama saya Raden Anfasani Valdirga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafi Ahdiania. Saya Muhammad Ahdan Habibie. Perkenalkan, nama saya Marima Lestari. Perkenalkan, nama saya Nesha Nur Aifahan Tanti. Saya Lorenzo Halid Utama. Perkenalkan, nama saya Kayla Sarsabila. Sejarah ini yang buat ini Sulami Sisa dari anak Cibaduga. Jadi ini kan dinamain Cibaduga kan museum ini. Nah, karena udah ada jelas gitu bukunya. Ini dibuat oleh Sulami Sisa karena kerajaannya setelah Cibaduga nanti meninggal, kerajaannya itu akan diberikan ke anaknya Sulami Sisa. Jadi Sulami Sisa tuh bikin itu biar ada buktinya bahwa kerajaan Pajajaran itu ada. Kemudian buktinya tuh tanda terima kasih Sulawesi Sisa kepada ayahnya Cibaduga karena udah mencapai puncak kejayaan kerajaan Pajajaran gitu, makanya dibuat batu ini. Lucu. Ini terus awal kejadian jadi dulu tuh ada yang besar, akhirnya bagus, dan akhirnya yang warna biru itu membuat cekungan. Nah, terus lava atau material itu masuk ke dalam cekungan itu. Karena di cekungan itu kan ada tanah, terus juga ada sungai-sungai. Jadi menimba gara-gara materialnya. Akhirnya si sungai pun airnya tuh naik, jadi warna biru jadi naik. Kan kering gitu ya, jadi naik gara-gara kesubat oleh material si bibit sudah tersebut. Nah, itu salah satu gunung yang ikut meletus juga yaitu Gunung Tempuran Perahu juga. Tapi karena di Bandung ini sering terjadi gempa, nah jadi si airnya itu menyulut gitu kan, terjadinya gempa, akhirnya dataran itu naik jadi gara-gara ini gempa, dan yang disebut sekarang Kota Bandung. Bermigrasi ke Indonesia, lebih tepatnya ke Jawa Barat, karena makin hari itu kekurangan anak karena terbaru OES. Jadi di situ pada saat zaman SBY orang-orang tersebut bermigrasi mencari makanan karena mereka kan masih kelaparan. Jadi mereka ke Indonesia akhirnya, tepatnya ke Jawa Barat, karena di Indonesia itu dikasih oleh Indonesia peristiwa, jadi sesuatu yang diperlukan banyak. Nah, karena mereka itu hewan-hewan tersebut tidak terbiasa hidup di Indonesia, akhirnya kan di benua Asia dan benua Afrika itu panas banget, dan di Indonesia itu panas, jadi mereka itu bisa terangku karena perbedaan iklim dan cuaca. Akhirnya hewan-hewan tersebut itu mati dan meninggalkan fosilnya, tulang belakangnya paus, dan itu fosil lembaga. Nah, kalau misalnya sebelah sana itu hewan asli di Jawa Barat atau hewan endemik kayak gitu, itu asli cuman diawetkan keluarga tersebut ya, cuman diawetkan dari kelas. Yang ini kita termasuk ke zaman prasejarah. Ini ada zaman Batu, yang dimana manusia pada zaman itu masih menyembah batu karena mereka tuh bingung harus menyembah ke siapa. Akhirnya pertama kali mereka punya itu batu, jadi akhirnya mereka tuh menyembah batu dan anggap batu tersebut tuh sebagai rahim moyang atau Tuhannya. Ini kan masih belum berbentuk, dan ini juga masih zaman masih zaman manusia ini udah berfungsi yang membuat makannya, hidung, mulut, buat bentuk
dimasukkan ke tempat yang penuh diringkan atau dimasukkan ke tempat. Jadi ini adalah tempat tinggal manusia yang ada di rumah, manusia jenis Homo sapiens. Jadi tinggal di sini. Kalau ada di dapur, jadi mereka tuh memasak di sini, termasuk memasak di sini, ya sebenarnya di sini. Terus sebelah sana ada limba yang panjang dan ini itu buat ini yang udah buat laki-laki, ini buat cewek. Kalau saya sendiri, saya disimpan buat upacara. Ada tipe ini dewa-dewa yang disembah oleh agama Hindu. Ya, kita masuk agama ini kalau kita masuk itu apa tuh Nabi? Bukan kata asli tapi asli itu. Kalau ngicip kata ya. Asli tapi itu nulis tapi. Selulis kaca. Nah, selulis kaca ini itu bergambar macan. Tapi setelah masuk Islam, kan katanya kalau misalnya dalam Islam itu nggak boleh menyimpan lukisan bergambar makhluk hidup. Nah, jadi karena Islam tertarik kepada lukisan ini, jadi dikolaborasikan dengan kaligrafi. Itu ini bu, waktu sebelum Islam masuk pada yang masuk di Islam, itu digunakan untuk sebagai tempat penyelamatan diri dari tempat minum buat kalau saya sama sekolah ini atau oleh Belanda untuk politik dividen impera atau lebih tepatnya untuk melakukan pendidikan. Dan ruang kelas itu diperuntukkan untuk dua kelas. Yang pertama yang duduk di yang pertama ini untuk kelas bangsawan atau kelas menengah, yang sini untuk yang menengah atau kelas utama. Dan di bawah juga bisa untuk melihat di sini. Nah, saya di sini ada busana yang dipakai untuk kelas 2. Busana ini tuh perpaduan antara budaya lokal dan budaya barat. Ada bangunan zaman dulu isinya kayak gini. Nah, ini ada kamar mandinya, terus ada dapurnya. Nah, itu kompornya pakai kayak gitu, pakai apa? Arang. Ya gitu, kayu atau arang itu bisa. Terus di sini ada tempat makannya. Tempat makannya di sini. Di sini ada tulisan. Tulisan ini berasal dari Dayakolot, kemudian dipindahkan ke pemakaman Kristen Kerkhof di Jalan Pajajaran yang kini menjadi gelanggang oleh pelanggaran nama tertera pada meninggal tanggal 28 Desember 1756. Ia anak Sersan D. Grote, tentara VOC yang ditempatkan di wilayah Kota Bandung. Jadi di sini adalah taat ibadah dari agama Konghucu dan Taoisme. Kepercayaan ini dianut oleh warga masyarakat Jawa Barat keturunan Cina. Dalam kehidupan orang Cina ada 3 ajaran yang mereka pahami, yakni Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Ketiga ajaran ini saling menyatu dan dikenal dengan nama Sanjiao atau Sankaomi. Taoisme ini merupakan ajaran yang dikemukakan oleh Lao Tzu. Lahir di provinsi Hunan. Oke guys, jadi di sini ada animisme. Animisme merupakan kepercayaan roh orang dulu. Jadi orang dahulu menyembahnya ini bukan menyembah Tuhan. Batu dakon dibuat dan disediakan sebagai tempat duduk rumah nenek moyang. Pada tradisi megalitik dan maksud awal tersebut memberikan
keselamatan, serta kemakmuran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.